Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga yang menyaksikan tayangan video ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, video ini akan memberikan penjelasan tentang pendaftaran PPDB SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti tahun pelajaran 2022-2023. Baiklah, poin yang pertama yang akan dijelaskan mengenai daya tampung. Untuk tahun ini, SMA Negeri Titian Teras menerima 180 peserta didik baru dengan jumlah 102 laki-laki dan 78 perempuan. Kemudian tahun ini ada dua kategori atau dua jalur pendaftaran yang bisa dipilih oleh peserta didik baru. Yang pertama melalui jalur tes akademik, yang kedua melalui jalur tahfiz dan prestasi. Nah, untuk persyaratan umum, poin A sampai dengan poin D ini bisa dibaca sendiri. Nah, untuk poin E, ini ada persyaratan umum sehubungan dengan nilai laporan hasil belajar atau rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Rata-rata nilai lapor 80 dari skala 0 sampai dengan 100 ya. Nah, ini merupakan akumulasi dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5 untuk nilai pengetahuan. Jadi yang dihitung hanya nilai pengetahuan saja. Nah, kemudian untuk poin E yang bagian kedua, nilai bidang studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA minimal 75 ya, minimal 75 untuk skala 0 sampai dengan 100. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh perhitungannya ya. Oke. Ya, seperti ini. Ini misal contoh perhitungannya seperti ini. Oke, untuk nilai yang pertama ada poin E1, ini nilai rata-rata ya, rata-rata minimal 80. Nah, ini contoh nilai yang lulus untuk seleksi administrasi ya untuk perhitungan nilai rapor. Pertama, rata-ratanya 84 di sini, kemudian nilai bahasa Indonesia untuk poin E2 ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA itu tidak ada yang lebih rendah dari 75 ya, minimal 75. Nah, sedangkan untuk mata pelajaran lain ya, misalkan ya di sini atau di mata pelajaran yang lainnya ini ada yang nilainya di bawah 75, maka itu tidak menjadi permasalahan. Yang penting rata-rata nilainya cukup 80, minimal 80. Oke, ini yang lulus ya. Sekarang kita lihat yang tidak lulus seperti apa. Nah, ini tidak lulus, tidak memenuhi kriteria S1. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya 79, sedangkan yang diminta tadi rata-ratanya 80. Nah, sementara untuk E2-nya juga terpenuhi semua ya. Ini tidak ada yang lebih kecil dari 75, namun ini tidak lulus karena rata-rata keseluruhannya di bawah 80. Nah, sekarang bagaimana kalau yang tidak lulus kriteria tidak memenuhi kriteria E2? Nah, ini contohnya tidak memenuhi kriteria E2 karena salah satu mata pelajaran yaitu matematika semester 5 ini nilainya 72. Jadi meskipun rata-ratanya mencukupi ya 82, namun ada satu nilai yang di bawah 75, maka siswa yang nilainya seperti ini dinyatakan tidak lulus ya. Oke. Nah, untuk memudahkan calon peserta didik baru sekalian untuk menghitung ini, template untuk perhitungan nilai ini sudah disediakan di kolom deskripsi dari video ini. Jadi silahkan dihitung sendiri ya secara manual menggunakan template ini. Silahkan diinput nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, khusus untuk pelajaran agama ya, untuk siswa yang berasal dari Madrasah Sanawiyah, itu kan pelajaran agamanya ada beberapa pelajaran seperti hadis, kemudian ada pelajaran lain gabungan ya. Jadi dihitung semua nilai rata-ratanya, nilai dari pendidikan agama tersebut. Al-Quran, hadis, kemudian apa lagi? Ada beberapa mata pelajaran, ya. Nah itu dihitung rata-ratanya. Nah sehingga yang dimasukkan ke sini adalah rata-rata dari mata pelajaran agama tersebut. Ini khusus untuk dari siswa yang berasal dari madrasah sanawiyah ya. Kalau untuk SMP ya seperti ini format perhitungannya. Dan sekali lagi yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan saja. Yang dihitung hanya nilai pengetahuan saja. Jadi tidak menggunakan nilai keterampilan. Oke, kita lanjutkan ya, itu untuk perhitungan nilai.
Dan kita lanjutkan untuk persyaratan F sampai dengan K ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini ada catatan satu ya, poin K ini bersedia membayar biaya sekolah berasrama. Nah, nanti ya khusus untuk siswa yang berasal dari keluarga yang prasejahtera atau keluarga yang tidak mampu itu akan diberikan beasiswa. Itu nanti kita akan bahas pada keterangan setelah ini. Nah, selanjutnya ini ada poin baru ya untuk PPDB tahun ini, poin L, mendapat rekomendasi sebagai siswa terbaik dari kepala sekolah atau madrasah sesuai kuota pendaftar maksimal per sekolah atau madrasah adalah jumlah rombel kelas 9 dikali 5 siswa. Nah, ini artinya apa? Tidak semua siswa ya, misalkan suatu sekolah itu siswa kelas 9-nya itu ada 300 siswa. Jadi 300 siswanya semua mendaftar. Nah, itu untuk PPDB tahun ini dibatasi. Jadi tidak bisa. Sekolah hanya bisa mengirimkan 5 siswa terbaik dari tiap kelasnya. Oke ya, misalkan di satu sekolah itu ada 2 rombel, kelas 9A dan kelas 9B misalkan. Berarti siswa yang boleh mendaftar di SMA Negeri Titian Trust hanya 10 siswa ya. Karena tiap kelas itu diwakili oleh 5 siswa terbaiknya. Nah, ini ada contoh suratnya seperti ini ya. Nah, nanti surat rekomendasi ini boleh disesuaikan formatnya dengan sekolah masing-masing. Yang penting adalah dari format ini ya, di samping nama kepala sekolah dan lain sebagainya, yang terpenting adalah semua nama siswa itu dicantumkan di surat ini ya. Misal, ini sekolah ini terdiri dari 2 rombel untuk kelas 9-nya, ada kelas 9A dan ada kelas 9B. Maka siswa yang bisa untuk mengikuti PPDB SMA Negeri Titian Trust adalah 10 siswa. Dan ke-10-10-nya itu dicantumkan di surat ini. Jadi tidak ada yang membuat rekomendasi itu satu orang ya, tidak bisa. Surat rekomendasi ini sifatnya adalah kolektif, kecuali jika memang di sekolah itu hanya ada 1 siswa yang ingin mendaftar, itu lain permasalahan. Tapi secara umum bahwa surat rekomendasi ini harus dikeluarkan secara kolektif, dan tiap individu yang ada di surat ini itu harus mengunggah, harus mengupload surat ini pada formulir pendaftaran PPDB SMA Negeri Titian Trust. Jadi semuanya mengupload dalam format asli ya. Berarti sekolah menyiapkan surat ini untuk tiap-tiap individu, namun ya mencantumkan seluruh siswa ya, secara kolektif mencantumkan seluruh siswa yang akan direkomendasikan untuk mengikuti PPDB SMA Negeri Titian Trust di surat ini. Oke, ini contohnya seperti ini. Oke. Nah, kita akan lanjut, itu poin yang terbaru ya untuk PPDB 2022-2023. Kemudian kita lihat persyaratan khusus, ini untuk jalur prestasi dan jalur tahfiz ya. Nah, prestasi yang diterima adalah finalis tingkat nasional atau juara tingkat nasional. Jadi kalau seandainya hanya di tingkat provinsi saja namun gagal, itu tidak diterima. Jadi yang diterima adalah finalis tingkat nasional atau juara tingkat nasional. Nah, cabangnya yang pertama OSN, Olimpiade Sains, kemudian O2SN ya untuk olahraga, kemudian seni FLS2N, kemudian opsi ini untuk penelitian ilmiah, dan kemudian juga Ki Hajar ya. Nah, buktinya apa? Nanti peserta yang mengikuti jalur prestasi ini juga akan mengikuti ujian ya. Ujiannya adalah sesuai dengan bidang lomba masing-masing. Untuk OSN itu akan diuji dengan soal olimpiade, O2SN, FLS2N, kemudian Ki Hajar itu ada tes performa, sedangkan opsi ya untuk penelitian itu ada presentasi hasil penelitian. Oke, ini untuk persyaratan khusus. Kemudian yang kedua ini untuk jalur tahfiz. Nah, ini tahun ini ada keringanan dari segi hafalan, yaitu hanya 3 juz saja. Namun 3 juz ini harus mutkin ya. Mutkin itu artinya benar-benar hafal, tidak boleh 1 ayat pun 1 huruf pun yang salah ya. Dan nanti akan diuji dengan tes tasmi. Jadi 3 juz itu dihafalkan ya dalam 1 waktu yang sama, kemudian didengarkan bacaannya oleh penguji ya. Selama atau sebanyak 3 juz tersebut harus dihafalkan dalam waktu yang sama. Jadi tidak ada tambahan waktu segala macam ya. Jadi diberikan pokoknya didengarkan bacaannya 3 juz itu sampai tuntas gitu.
Jadi 3 juz itu sampai tuntas dalam satu waktu. Durasinya boleh saja 2 jam, 3 jam, atau mungkin 4 jam ya. Tidak masalah, yang penting satu waktu 3 juz itu harus selesai untuk dihafalkan. Ini ya untuk jalur tahfiz. Nah, diperhatikan persyaratan ini ya, jangan sampai salah memilih untuk jalur prestasi kemudian juga jalur tahfiz. Oke, nah kemudian ini tata cara pendaftaran juga bisa dibaca sendiri ya. Yang terpenting adalah mempersiapkan ya file-file dalam format PDF, ukurannya maksimal 1 mega. Tapi diusahakan jangan sampai tulisannya itu kabur ya. Diusahakan tulisannya jelas, kemudian filenya ukurannya tidak lebih dari 1 mega. Nah, yang pertama yang harus disiapkan adalah rapor semester 1 sampai dengan semester 5 khusus nilai pengetahuan saja. Oke, khusus nilai pengetahuan saja. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah kita bahas, yaitu surat rekomendasi ya, surat rekomendasi yang menyatakan bahwa siswa 1, 2, 3 dan seterusnya direkomendasikan untuk mengikuti PPDB SMA Negeri Titian Teras. Dan ingat sekali lagi bahwa siswa yang boleh mendaftar adalah rombel kali 5 siswa. Jadi kalau ada 2 rombel berarti 10 siswa, kalau 3 rombel berarti 15 siswa dan seterusnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, surat keterangan berkelakuan baik ini dikeluarkan oleh sekolah. Dan yang keempat, piagam atau sertifikat ini khusus jalur prestasi atau tahfiz. Jadi kalau tidak memilih jalur prestasi atau tidak jalur tahfiz, tidak perlu mengunggah atau mempersiapkan sertifikat. Misalkan sertifikat juara kelas itu tidak perlu, sertifikat juara pramuka tidak perlu ya, tidak perlu. Yang mempersiapkan sertifikat hanyalah untuk jalur tahfiz dan juga jalur prestasi. Nah, selanjutnya yang kelima, surat berbadan sehat dari dokter. Yang keenam, ini penting juga, surat keterangan membaca Al-Quran yang bagi muslim atau kompetensi keagamaan bagi yang non-muslim. Untuk formatnya sudah disediakan melalui deskripsi video ini atau juga melalui web SMA Negeri Titian Teras. Kemudian pas foto dengan latar belakang biru, akte kelahiran, kartu keluarga, dan juga yang terakhir adalah KTP orang tua dan atau SK tugas orang tua. Nah, khusus sekali lagi diingatkan, untuk file ini semua disiapkan merupakan file asli ya, dan disiapkan dalam format PDF. Nah, untuk pemberian nama file ini ya disesuaikan dengan formatnya adalah nama dulu. Misalnya Ali ya, Ali underscore akta kelahiran gitu ya. Jadi diawali dengan nama dulu. Atau Taufik berarti Taufik underscore akta kelahiran. Nah, seperti itu untuk penamaan filenya. Oke. Nah, untuk pengisian formulir dan pengunggahan atau upload ini diberi waktu dari tanggal 25 April sampai 20 Mei 2022. Jadi hampir 1 bulan ya untuk pengisian formulir dan pengunggahan formulir melalui website SMA Negeri Titian Teras. Kemudian untuk tahapan seleksi ya. Nah, jadi tahapan seleksi itu untuk tiap-tiap jalur ya, baik tes akademik, tahfiz ataupun prestasi, itu ada 5 jalur tes atau 5 tahapan seleksi. Diawali dari seleksi administrasi. Nah, ini kelengkapan administrasi ya, kemudian kesesuaian dengan persyaratan ya, perhitungan nilai dan sebagainya. Itu untuk seleksi administrasi. Kemudian jika dinyatakan lulus, maka selanjutnya adalah tes akademik untuk jalur akademik. Kemudian tes tahfiz tadi ya, tasmi ya untuk jalur tahfiz, dan tes sesuai dengan kompetensi bidang untuk jalur prestasi ya. Tadi sudah disebutkan kompetensinya seperti apa. Untuk OSN itu adalah tes tentang kemampuan olimpiade, untuk FLS2N dan O2SN, kemudian Ki Hajar itu tes performa, untuk opsi itu presentasi. Nah, selanjutnya jika dinyatakan lulus maka akan mengikuti tes kesehatan dan cek fisik ya. Kemudian selanjutnya jika dinyatakan lulus mengikuti kesemaptaan jasmani. Ya, ini tes kesemaptaan jasmani ini biasanya ada lari ya, lari, kemudian juga ada push up dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir adalah seleksi atau seleksi wawancara, ini untuk tahap terakhir. Jadi semua jalur ini semuanya ada 5 tahapan seleksi ya.
Nah, kita lanjut melihat kuotanya seperti apa. Untuk jalur akademik itu akan diambil nanti sebanyak 162 calon peserta didik ya, dengan rincian 92 putra dan 68 putri, dan masing-masing itu ada kuota umum ya, ini peringkat umum nanti akan diperingkat ya, sesuai dengan ketentuan umum nanti. Kemudian ada kuota daerah atau kabupaten ya, 44 orang ya, untuk tiap-tiap untuk keseluruhan dari kabupaten kota ya, diambil 1 dan 2 terbaik ya, 22 siswa dan 22 siswi. Oke, jadi totalnya adalah 162 untuk jalur akademik. Kemudian untuk prestasi itu ada 18 yang akan diambil, 9 prestasi. Untuk prestasi dan tahfiz ada 18, 9 prestasi dan kemudian 9 tahfiz ya. Masing-masing akan diambil putra peringkat 1 sampai dengan 5, putri 1 sampai dengan 4. Begitu juga tahfiz, putra 1 sampai dengan 5, putri 1 sampai dengan 4. Oke, sekarang kita lanjut ke pembiayaan. Bagaimana pembiayaan untuk PPDB SMA Negeri Titian Teras? Untuk proses seleksi akademik, kemudian seleksi tahfiz, prestasi ya, pemeriksaan kesehatan, fisik, keselamatan jasmani, wawancara ini tidak dikenakan biaya ya. Namun untuk transportasinya, kemudian akomodasi dan konsumsi selama seleksi itu ditanggung sendiri oleh calon peserta didik. Ya, karena semua proses seleksi itu ya, mulai dari tes akademik, tahfiz, prestasi dan juga kesehatan dan seterusnya itu dilakukan di kampus SMA Negeri Titian Teras. Oke. Nah, bagaimana dengan pembiayaan pendidikan? Nah, calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus bersedia membayar biaya sekolah ya. Nah, biaya yang pertama adalah biaya makan dan minum. Ini per bulannya 900.000 yang diserahkan kepada komite sekolah ya. Dan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu akan diberikan beasiswa Dumisake dari pemerintah Provinsi Jambi. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan keluarga tidak mampu ya. Calon peserta didik tidak mampu adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga yang memiliki KIS, Kartu Indonesia Sejahtera, atau PKH, Program Keluarga Harapan, atau surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa di atas materai Rp10.000. Dan ini yang dimaksud dengan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, ayo mendaftar di sini karena akan diberikan beasiswa. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah biaya sekolah berasrama, ini tambahan belajar malam dan lain-lain ya. Kemudian ada juga kegiatan OSIS, namun ini nominalnya belum ditetapkan di sini. Nah, selanjutnya adalah biaya seragam ya. Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Ada pakaian seragam, ada sepatu dan lain sebagainya. Ini nanti akan didiskusikan bersama-sama ya dengan peserta didik baru yang dinyatakan lulus. Baiklah, demikianlah informasi yang membantu calon peserta didik baru SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti ya untuk melakukan proses pendaftaran. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan pada video ini ya. Semoga dapat membantu ya calon peserta didik baru untuk mempersiapkan bahan-bahan dan dokumen yang diperlukan dan juga untuk melihat bagaimana persyaratan dan lain sebagainya mengenai PPDB SMA Negeri Titian Teras tahun 2022-2023. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.